Analisis ruang atau lingkungan kerja. Lingkungan tersebut terlihat kurang luas dan lumayan penuh dengan properti kerja, seperti pengaduk semen dan barang yang ada di sekitarnya. Hal tersebut memiliki resiko kecelakaan kerja karena dapat mengganggu berjalannya aktivitas pekerjaan. Analisis cara kerja. Yang pertama ada pekerja tidak mempedulikan resiko. Pekerja mengabaikan risiko yang ada, seperti kemungkinan terjatuh atau situasi di mana tali dapat terputus. Yang kedua ada rencana yang tidak realistis. Membuat rencana kerja yang tidak realistis dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja dan mengganggu keselamatan pekerja. Ketika rencana kerja tidak memperhitungkan peluang akan terjadinya kecelakaan, maka ada kemungkinan kecelakaan kerja bisa saja terjadi. Dan yang ketiga dari segi teori belajar, penyebab kecelakaan kerja. Pekerja cenderung melakukan reinforcement positif. Pekerja memiliki kecenderungan untuk menguatkan pemikiran positif karena ia telah belajar dari pengalaman sebelumnya ketika bekerja. Seperti apa yang saya lakukan tidak akan menimbulkan masalah. Analisis peralatan kerja. Tali dan kren yang mengangkut terlihat rapuh. Lalu beban yang diangkut melebihi beban pada umumnya, sehingga tali tidak mampu bertahan untuk mengangkut semen dan batu kerikil. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja. Yang pertama, karakteristik pribadi, mencakup pengalaman pekerja sebelumnya, yaitu kebiasaan bekerja dalam mengangkut barang. Yang kedua, jenis perilaku dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tersebut, pekerja kurang memperhatikan keselamatan diri dan tidak mengikuti prosedur perusahaan dalam hal mengangkut barang. Yang ketiga, tendensi menempuh resiko. Kecenderungan pekerja berani mengambil resiko yang fatal seperti tali kren yang bisa saja terputus akibat beban yang berlebihan. Klasifikasi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja ini merupakan eksiden karena termasuk kejadian yang tidak dikehendaki dan membuat kerugian untuk manusia maupun harta benda. Kecelakaan ini terjadi melalui perantara alat-alat pengangkut barang. Yang kedua, merupakan kecelakaan kerja berat karena akibat kecelakaan tersebut, satu orang meninggal dunia, satu luka berat, dan satu pekerja lainnya luka ringan. Prinsip-prinsip yang harus dijalankan perusahaan dalam menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja menurut Sutrisno dan Ruswadi 2007 adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya alat pelindung diri di tempat kerja. Yang kedua, adanya buku petunjuk penggunaan alat dan atau isyarat bahaya. Yang ketiga, adanya peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, adanya tempat kerja yang aman sesuai standar syarat-syarat lingkungan kerja. Yang kelima, adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja. Yang keenam, adanya sarana dan prasarana yang lengkap di tempat kerja. Dan yang ketujuh, adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, selanjutnya teori ketiga yang dapat menjelaskan atau menggambarkan video kecelakaan kerja tersebut adalah model belajar. Suatu prinsip belajar yang pokok dalam model belajar adalah adanya feedback. Nah, ironisnya, seringkali perilaku kerja yang mendapatkan feedback positif merupakan perilaku kerja yang berbahaya, sehingga di lapangan, perilaku aman dalam bekerja tidak mendapatkan feedback yang positif karena dirasa pemborosan waktu, penggunaan pakaian keselamatan kerja sering dianggap negatif, mengakibatkan cepat lelah, tidak nyaman, dan ganjarannya juga sering dianggap tidak jelas. Nah, kecelakaan kerja yang sangat jarang terjadi ini membuat para pekerja mendapatkan pengalaman bebas luka dan celaka dalam waktu yang lama, dan itu membuatnya untuk mengulanginya secara terus-menerus karena para pekerja menganggap ini adalah hal yang aman dan tidak membahayakan. Saran perbaikan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil analisis video kecelakaan kerja tersebut adalah: yang pertama, menyelidiki kejadian-kejadian yang mengakibatkan kerusakan dan mengambil inisiatif untuk melakukan tindakan koreksi. Yang kedua, melakukan pengawasan yang teratur dan mengecek serta mengambil tindakan untuk menghilangkan risiko. Dan yang ketiga, mengembangkan organisasi keselamatan dan kesehatan kerja yang lebih efektif.